Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan memberikan taufik kepada jalan yang lurus. Bagi setiap muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya mengharapkan surga. Siapa yang tidak berharap? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Maka bersegeralah kepada ampunan Rabb kalian yang surga seluas langit dan bumi diciptakan, dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka setiap muslim dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan masuk ke dalam surganya yang sangat luas tersebut. Tetapi di sana ada beberapa tuntunan dan arahan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang mulia tentang adanya amalan-amalan yang menyebabkan seorang diharamkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan-amalan yang menyebabkan seseorang itu diharamkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Hati-hatilah, waspadalah. Di antaranya yang disebutkan, yang pertama dosa syirik. Dosa syirik, dan ini tentunya kita ketahui bersama, yaitu syirik akbar yang menyebabkan orang keluar dari agama Islam yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam." Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih bin Maryam, Isa ibnu Maryam. Wa qala al-Masih, kemudian berkatalah Nabi Isa, wa qala al-Masih, ya bani Israil, u'budullah rabbi wa rabbukum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Innahu man yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, berbuat syirik kepadanya, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah telah mengharamkan surga baginya, wa ma'wahun nar, dan neraka adalah tempat kembalinya, wa malidh dhalimina min ansar, dan orang zalim itu, orang yang berbuat syirik itu tidak akan pernah mendapatkan penolong seorang pun. Dosa pertama. Dosa yang kedua disebutkan oleh Rasulullah SAW dan kita mendengar dari penjelasan ulama, dosa bunuh diri. Yaitu karena dia telah melangkahi takdir Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Rasulullah SAW mengisahkan, kana fi man kana qablakum rajulun bihi jarhun fajuzi'a fa akhadha sikinan fahazza biha yadahu. Ada seorang laki-laki di antara kalian sebelum kalian itu terkena luka, kemudian saking sakitnya dia mengambil pisau dan dia mulai mengiris-ngiris tangannya untuk mengalahkan rasa sakit tadi. Fama raqa adam hatta mat, kemudian air terus mengalir dari tangannya sampai dia mati. Qala Allah Ta'ala, badarani abdi binafsihi haramtu alaihil jannah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, hambaku telah mendahuluiku dengan dirinya. Bukan berdasarkan ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia telah mendahului keputusan Allah Subhanahu wa taala bahwa mati itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia bunuh diri, maka aku haramkan baginya surga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dosa ketiga, dosa memutus silaturahim, hubungan kekeluargaan berdasarkan rahim seorang ibu. Rasulullah SAW pernah bersabda, fa inna hadhihi rahim shidanatun minar rahman. Sesungguhnya rahim ini, hubungan rahim itu adalah bagian dari Rahman. Bagian dari Rahman. Rahim itu adalah bagian dari Rahman. Diambil dari kata Ar-Rahman. Faman qata'aha, barang siapa yang memutus rahim tadi, hubungan kekeluargaan, haramallahu alaihi jannah, maka Allah haramkan baginya neraka. Maka Allah haramkan baginya surga. Ini dosa yang ketiga. Dosa keempat, Rasulullah SAW bersabda, man iqtata'a haqqa mri'in muslim biyaminih,
Barang siapa yang memutus mengambil harta saudaranya dengan sumpahnya, demi Allah ini adalah hartaku. Padahal dia menipu, padahal dia mencuri, padahal dia mengambil tanpa izin, tanpa hak mengambil harta dalam bentuk apapun, dalam bentuk uang, dalam bentuk emas, dalam bentuk perak, pakaian, apapun itu yang bisa dijual dan menjadi harta, punya nilai di mata masyarakat. Faqad aujaballahu lahun nar wa harrama 'alaihil jannah, maka Allah wajibkan baginya tadi neraka dan Allah mengharamkan surga baginya. Kemudian seorang sahabat bertanya, faqala lahu rajulun fa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, kalau bagaimana kalau hanya sedikit? Maka Rasulullah SAW mengatakan, qala wa in qadiban min arak, meskipun hanya sebatang kayu arak, kayu siwak yang ukurannya kecil itu, kan kadang-kala tidak ada harganya pun sedikit sekali, walaupun hanya kayu siwak tadi, sebatang kayu. Maka hati-hati mengambil harta yang bukan haknya. Yang kelima disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dosa orang yang menisbatkan diri kepada bukan ayahnya, bukan ayah kandungnya, mengaku-ngaku bahwa dia ayah kandung. Menisbatkan diri, saya adalah keluarga fulan, saya adalah keluarga A, keluarga B. Hati-hati. Rasulullah SAW bersabda, "Mani da'i ila ghairi abihi." Barang siapa yang menisbatkan diri, mengaku-ngaku kepada selain ayah kandungnya, wa huwa ya'lam annahu ghairu abih, dan dia tahu bahwa ayah itu ternyata bukan ayahnya, walaupun sekedar candaan saja, fal jannatu alaihil haram, maka neraka surga baginya haram. Walaupun jannah, tapi dia tahu bahwa itu bukan ayahnya. Hati-hati. Ancaman dari Rasulullah SAW. Kemudian yang keenam, dosa membunuh orang kafir mu'ahad, yaitu kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin, perjanjian damai, perjanjian dagang, mereka tidak boleh dibunuh. Nah, membunuh orang yang punya perjanjian dengan kaum muslim, walaupun mereka non-muslim, bukan kaum muslimin, tapi punya perjanjian, hati-hati. Tanpa hak. Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan fi ghairi kunhihi, harramallahu 'alaihil jannah." Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad tadi, yang punya perjanjian dengan kaum muslimin, fi ghairi kunhi, tanpa hak, bukan dengan haknya, maka Allah mengharamkan surga baginya. Apa yang kau harapkan? Kemudian yang ketujuh, yaitu dosa penguasa berbuat curang kepada rakyatnya. Hati-hati kalian pemimpin. Kalian mengemban tugas, diamanahi rakyat, diamanahi orang-orang di bawah kalian. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min walin yali ra'iyatan." Tidak ada seorang pemimpin yang membawahi rakyat, membawahi bawahannya, orang-orang yang dibawa kekuasaannya, minal muslimin, dari orang-orang muslim, fayamut wa huwa ghashun lahum, kemudian dia mati masih dalam berbuat curang juga kepada rakyatnya, berbuat semena-mena, menipu rakyat, illa haramallahu alaihil jannah, kecuali Allah haramkan baginya surga. Dan inilah ancaman-ancaman diharamkan surga baginya, merupakan ancaman dosa besar. Ancaman dosa besar. Dan akidah Ahlussunnah, kaum muslimin, para ulama terdahulu telah sepakat, orang yang keluar dari Islam, murtad, berbuat syirik kepada Allah, atau melakukan pembatal keislaman lainnya, maka dia kekal selama-lamanya di neraka. Tapi kalau orang yang disebutkan ini, maka dia mendapatkan ancaman, Allah haramkan baginya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hatilah. Akidah kaum muslimin, kalau Allah berkehendak, Allah memaafkan dosanya, Allah maafkan dosanya karena ada perbuatan baik, atau dengan kemahabijaksanaan, keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika engkau tidak punya kebaikan, tidak punya sesuatu untuk ditukar, kenapa engkau berharap untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal Allah mengatakan, maka Allah haramkan baginya surga. Hati-hati, inilah dosa-dosa besar. Kita tidak tahu apakah kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau masuk di surga, tetapi dengan catatan harus ditebus dulu dengan dosa-dosa, dengan dibakar dalam api neraka, dan itu sangat mengerikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.